Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cara budidaya timun baby. Jika pada kesempatan sebelumnya kita membahas hal-hal mendasar dalam perawatan timun baby, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara pengolahan lahan awal dan pemupukan tanaman timun baby. Sering kami sampaikan bahwa kunci dalam budidaya tanaman sulur tidak pernah terlepas dari kondisi tanah yang baik, ketersediaan air bagi tanaman, pencahayaan yang cukup, dan pemupukan yang tepat. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba lebih mengulas mengenai cara pengolahan tanah dan pemupukan untuk tanaman sulur agar dapat tumbuh dengan optimal. Pada pengolahan lahan awal, perlu menciptakan sistem tanah yang baik agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Untuk menciptakan sistem tanah yang baik, yang pertama, dapat menggunakan bahan organik. Bahan organik merupakan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Bahan organik yang sudah terdekomposisi secara sempurna memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mampu memperbaiki kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua, mampu meningkatkan keragaman populasi dan aktivitas mikroba dan memudahkan penyediaan hara dalam tanah. Yang ketiga, mampu menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman. Kebutuhan lahan akan bahan organik dapat diambil dari pupuk kandang yang benar-benar sudah terfermentasi secara sempurna. Ciri-ciri pupuk kandang yang sudah matang dan siap diaplikasikan pada lahan adalah tidak berbau, karakteristiknya sudah seperti tanah, suhunya sudah tidak panas, dan tidak mengeluarkan uap. Dengan pupuk kandang yang karakteristiknya seperti itu, insya Allah sudah siap diaplikasikan pada lahan. Yang kedua, bisa mengaplikasikan pupuk anorganik. Untuk pupuk anorganik, dalam pemberiannya perlu untuk menyesuaikan musim, terutama untuk menghadapi musim penghujan. Apabila musim penghujan, dapat menggunakan pupuk yang tinggi akan kandungan fosfatnya, tetapi tidak mengandung nitrogen. Pemberian nitrogen yang tinggi pada musim penghujan akan sangat riskan karena akan memperbesar kemungkinan resiko terserang jamur. Pada musim penghujan kali ini, tanaman pada lahan ini hanya menggunakan fosfat atau SP36 dan asam humat. Untuk perbandingan dari pupuk anorganik dan asam humat yang dipakai pada lahan ini yaitu 50:1. Jadi untuk setiap 50 kg pupuk anorganik, kita membutuhkan asam humat sebanyak 1 kg. Bisa dicampur secara merata, kemudian ditabur pada permukaan bedengan dan ditutup menggunakan tanah. Dengan pemberian pupuk ini, sistem perakaran akan dapat tumbuh berkembang secara optimal. Bisa dilihat sahabat petani semua, pada bagian bawah sistem perakaran pada timun di lahan ini bisa dikatakan sangat lebat dan hampir mendominasi permukaan tanah. Akar-akar ini berguna untuk penyerapan unsur-unsur hara. Semakin banyak dan lebat akarnya, maka penyerapan unsur hara akan menjadi semakin optimal. Dengan demikian, semakin mendukung lingkungan pada tanah, insya Allah pada bagian atasnya juga akan semakin sehat. Bisa dilihat kondisi tanaman pada bagian atas masih sangat sehat dan bebas dari penyakit. Semua ini tidak terlepas dari kondisi tanah yang mendukung sistem perakaran tumbuh dengan baik. Pupuk dasar yang sudah diaplikasikan pada bedengan dapat dilakukan proses pendiaman minimal sekitar 21 hari. Semakin lama, maka akan semakin baik. Langkah selanjutnya, kita akan masuk dalam proses pemupukan tanaman. Untuk tanaman sulur, usahakan menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya fast release. Nah, untuk lahan ini hanya menggunakan pengocoran 1 kali ketika umur sekitar 7-10 hari dengan menggunakan Mordenfol. Mordenfol memiliki kandungan fosfat yang cukup tinggi. Fosfat dibutuhkan bagi tanaman, khususnya untuk merangsang pembentukan akar. Selain itu, fosfat juga merangsang pembentukan tunas dan daun. Dengan pemberian fosfat cair yang sifatnya fast release seperti Mordenfol akan sangat membantu bagi pertumbuhan tanaman. Fosfat sebenarnya juga ada yang berbentuk kristal atau butiran, tetapi biasanya yang berbentuk seperti ini cenderung slow release. Maka dari itu, fosfat cair merupakan salah satu pilihan terbaik bagi tanaman sulur karena sifat tanaman sulur yang membutuhkan nutrisi untuk cepat tersedia. Pengaplikasian fosfat juga dapat didukung dengan asam humat. Asam humat memiliki manfaat untuk meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, sehingga
nutrisi juga akan bisa lebih cepat terserap oleh tanaman. Untuk pengocoran pada lahan ini hanya dilakukan 1 kali dan bisa dilakukan kembali ketika tanaman sudah petik berkali-kali untuk merangsang pembentukan buah. Pengocoran pada lahan ini menggunakan dosis Mordenfol sekitar 100 ml dan asam humat sekitar 2 sendok makan per 16 liter dengan dosis pengocoran per tanaman sekitar 100 ml. Pada lahan ini juga dilakukan penyemprotan menggunakan fosfat cair Mordenfol dengan dosis sekitar 1-2 ml per 1 liter. Untuk semprot, menggunakan interval semprot sekitar 7 hari sekali. Jadi pada lahan ini untuk fase vegetatifnya hanya dilakukan semprot sekitar 3-4 kali. Intinya, pada tanaman sulur untuk fosfat pada fase vegetatif harus selalu digenjot. Memasuki fase generatif, pemupukan dapat mengombinasikan antara fosfat, kalium, dan boron. Nah, untuk ini, pada lahan ini menggunakan pupuk kalinet. Pada masa awal pembungaan dapat mengaplikasikan kalinet dengan dosis sekitar 2 ml per 1 liter. Kemudian ketika fase pembuahan, dosis pupuk kalinet dapat ditambah menjadi 4 ml per 1 liter. Kemudian diaplikasikan bersama Mordenfol dengan dosis sekitar 1-2 ml per 1 liter. Dan Vitaron untuk unsur mikronya dengan dosis sekitar 1-2 ml per liter. Kenapa kita perlu menggunakan 3 pupuk tersebut? Seperti kita ketahui, pada tanaman timun baby seperti ini, buah cenderung banyak pada tunas-tunas air. Sehingga pemeliharaan tunas air perlu terus kita jaga dengan pemberian nutrisi yang tepat agar hasilnya tetap optimal. Unsur fosfat akan menjaga daun dan tunas tetap tumbuh. Unsur fosfat juga berperan untuk merangsang pembungaan. Unsur mikro pada Vitaron akan ikut membantu membentuk menyusun jaringan tanaman dan pemulihan sel-sel. Untuk kalium, berguna untuk memaksimalkan pertumbuhan buah. Kemudian untuk kaliumnya bisa selalu diimbangi dengan kebutuhan tanaman. Bila pada masa pembungaan awal dosisnya hanya 2 ml per 1 liter, untuk kalium dosisnya bisa selalu diimbangi dengan kebutuhan tanaman. Apabila pada fase pembungaan awal dosisnya hanya 2 ml per 1 liter, pada masa pembuahan dosisnya bisa dinaikkan menjadi 4 ml per 1 liter. Menurut kami, hal ini sudah cukup tepat, mengingat lahan ini pemberian pupuk kaliumnya tidak dilakukan secara kocor. Untuk insek dan fungi pada lahan ini belum digunakan, karena belum ada serangan jamur dan hama yang melebihi ambang batas kendali. Dengan dasaran sistem tanah yang baik serta pemberian nutrisi yang tepat, maka insya Allah tanaman akan selalu tumbuh sehat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Sebelum mengakhiri, kami akan coba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama, penyiapan lahan yang tepat merupakan hal awal yang harus dilakukan dengan baik. Pada lahan kali ini menggunakan pupuk kandang yang sudah benar-benar terfermentasi sebagai penambah bahan organik agar tanah gembur dan cocok untuk tanaman tumbuh. Pemberian pupuk kandang dibarengi dengan pupuk anorganik berupa TSP dan SP36 yang mengandung fosfat tinggi dengan tujuan untuk perkembangan akar dan pemaksimalan fase vegetatif tanaman. Asam humat juga bisa ditambahkan agar penyerapan nutrisi dapat berjalan optimal. Kemudian untuk pemupukan tanaman dapat dilakukan dengan pengocoran Mordenfol dan asam humat dengan dosis sekitar 100 ml untuk Mordenfol dan 2 sendok untuk asam humat per 16 liter tangki air. Penyemprotan fase vegetatif dapat menggunakan Mordenfol dengan dosis sekitar 2 ml per 1 liter. Apabila sudah memasuki fase generatif, dapat mengaplikasikan pupuk dengan kandungan kalium tinggi seperti kalinet. Dan bisa dibarengi juga dengan Mordenfol dan unsur mikrovitaron SL untuk memaksimalkan pembuahan dan pertumbuhan tanaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.